Cirebon ini berdiri tahun 1808 Masehi, Pak. Pendirinya bernama Pangeran Suryanegara. Ketika dewasa bergelar menjadi Pangeran Raja Kanoman, dan setelah menjadi Sultan Kacirbonan berganti gelar lagi menjadi Pangeran Carbon Amirul Mukminin. Pangeran Suryanegara ini putra mahkota Sultan Kanoman yang keempat. Jadi bisa dikatakan Kacirbonan ini pecahan atau kelanjutan dari Kesultanan Kanoman. Kenapa bisa terpecah? Kan gitu. Ketika Kesultanan Kanoman dipimpin oleh Sultan Anom yang keempat, namanya Pangeran Muhammad Khairuddin. Beliau memerintah tahun 1731 sampai wafat tahun 1797. Tahun 1795 Belanda mulai masuk ke Cirebon, mulai berdagang, berniaga, lama-lama memonopoli perdagangan ada Cirebon. Bahkan Belanda tanpa izin dan pemberitahuan penguasa setempat mendirikan beberapa loji-loji, benteng-benteng kecil di sekitar pelabuhan. Ini yang akhirnya terjadi benturan dengan penguasa setempat, dan benturan ini bermuara dengan perang terbuka antara Belanda dan Cirebon. Leadernya, tokohnya ketika itu adalah Pangeran Suryanegara yang melakukan perlawanan terhadap Belanda. Dan perang Cirebon besar, panjang, sayang luput dari perhatian sejarah nasional. Kemudian tahun 1797 awal Januari Pangeran Suryanegara tertangkap, terus dibuang ke Buitenzorg, sekarang namanya Bogor. Jadi kalau nama lama Bogor, Buitenzorg. Dari Buitenzorg kemudian digeser ke Batavia, sekarang namanya Jakarta. Tetapi setelah di Jakarta, karena banyak laskar Cirebon yang berusaha membebaskan Pangeran Suryanegara, akhirnya Belanda tidak mengambil risiko, Pangeran Suryanegara diasingkan lebih jauh ke Ambon. Di sana dipenjarakan di Benteng Victoria. Tetapi setelah pengasingan Pangeran Suryanegara ke Ambon, bukan kondisi di Cirebon mereda, tetapi eskalasi peperangannya semakin membesar, meluas. Dan ketika itu tampuk pimpinan perjuangan rakyat Cirebon diambil alih oleh Sultan Kasepuhan kelima, namanya Pangeran Saifuddin Matang Aji. Dan perang Cirebon jilid kedua ini yang dipimpin oleh Sultan Kasepuhan kelima bertambah besar, eskalasinya bertambah luas, sehingga Belanda ketika itu putus asa menghadapi Cirebon dan sempat frustasi terus berada di Cirebon. Ini yang kemudian membuat Belanda ketika itu mengambil kebijakan berbeda lagi, yaitu membebaskan dan memulangkan Pangeran Suryanegara. Sampai ke Cirebon, dikarenakan mungkin alat transportasi masih sangat manual, Pak ya, ketika itu belum ada Gojek, online. Jadi sampai ke Cirebon ini Agustus 1806 Masehi, hampir berapa puluh tahun di Ambon. Setelah sampai ke Cirebon, ternyata di Kanoman sudah terjadi pergantian sultan. Ayahnya Sultan Kanoman keempat wafat tahun 1797. Seharusnya Pangeran Suryanegara yang menggantikannya. Tetapi karena beliau dalam pengasingan, yang menjadi sultan berikutnya adalah adiknya Pangeran Imamuddin Abdus Soleh yang menjadi Sultan Kanoman kelima. Beriringnya waktu, ada desakan dari masyarakat Cirebon untuk memulihkan hak-hak beliau sebagai pewaris tahta yang sah, dan untuk menutupi rasa kekecewaan masyarakat, ulama, para tokoh-tokoh ningrat. Pada Maret 1808, Pangeran Suryanegara mendirikan kesultanan baru yang sangat kecil, namanya Kacirbonan. Maaf Pak, jadi Kanoman itu sultannya dari Selir? Bukan. Bukan. Yang mana? Yang kelima itu. Yang kelima apa yang sekarang? Yang sekarang, yang kemudian sultan yang di sini membuat. Bukan, tetap adik kandung. Adik kandung ya. Jadi beliau menjadi Sultan Kacirbonan pertama sampai 1814 Masehi, dan berganti gelar menjadi Pangeran Carbon Amirul Mukminin. Kurang lebih seperti itu, Pak. Kita ke dalam. Ini namanya Pendopo Prabayaksa, Pak. Dahulu fungsinya bukan Pendopo Prabayaksa. Ya, kita sudah memasuki Pendopo Prabayaksa. Seperti inilah suasana dan kondisinya. Terlihat kursi-kursi seperti untuk menyambut tamu, dan di tengah ada 2 buah kursi berikut meja. Sepertinya disitulah tempat Sultan menerima tamu-tamu. Sementara di pojok kiri terlihat seperangkat gamelan yang sepertinya akan digunakan ketika menyambut tamu yang hadir.
Sementara pada dinding pendopo ini dihiasi oleh foto-foto para sultan yang pernah berkuasa di Cirebon, dari yang pertama sampai yang saat ini berkuasa terpampang pada dinding pendopo ini. Oke Bray, bagi kalian yang belum sempat subrek channel ini, subreklah, karena subrek itu gratis. Jangan lupa klik juga loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan dapat informasi penting dan informasi nggak penting dari Tufli channel ini. Oke? Sampai di era yang modern ini, ya sultan dia ada khusus sultan dan juga adiknya disebut patih ya. Nah, di era modern ini sampai saat ini, jadi khusus sultan dan adiknya patih itu sampai sekarang tidak boleh jenazahnya itu dibawa ke Gunung Jati menggunakan kereta ataupun mobil. Harus ditandu seperti ini. Itu nama prosesinya layonan. Layonan. Jadi harus ditandu. Pengantarnya juga kalau nggak salah nggak boleh pakai sendal ya? Iya sebenarnya begitu ya. Terus sekarang sih mungkin boleh lah gitu. Ya. Harusnya seperti itu. Namanya payunan. Layonan. Layonan. Iya. Jadi sama kejadiannya juga kayak kemarin, bulan kemarin kan Sultan Arif itu kan meninggal. Betul. Akhirnya ya diarak gitu. Sedangkan jaraknya itu kurang lebih jauhnya ya sekitar 7-8 kilo. Jadi sebagai penghormatan terakhir keluarga dan juga para abdi dalam kepada Sultan dan Patih gitu. Tapi kalau keluarga yang lain boleh menggunakan ambulan. Gitu. Makanya kenapa di Gunung Jati pun ada namanya itu si Balai Layonan. Jadi setelah jenazah sampai di Gunung Jati ditaruh di balai tersebut. Nah, untuk disolatkan yang kedua kalinya. Setelah disolatkan di keraton ya, sampai di sana disolatkan kembali. Setelah disolatkan baru dimakamkan. Itu, nama prosesinya itu layonan. Mangga. Nah kalau yang ini Bu, ini untuk prosesi mudun lemah. Mudun lemah ini jadi bayi yang usia 7 bulan sebelum dibelajarkan untuk menginjak ke tanah atau berjalan gitu ya, ditaruh di bawah di sini dulu. Nah, dengan ibunya, lalu di bawahnya ini dikasih simbol-simbol seperti ada kunyit, alat kesehatan, Quran apa si bayi ini suruh milih. Nah, pertama kali yang dia pegang insya Allah kelak sebagai cita-citanya yang terwujud gitu. Jadi megangnya Quran berarti kelak seorang ahli agama. Nah, megangnya si alat kesehatan berarti kelak menjadi dokter ataupun perawat. Nah, megang kunyit itu berwarna kuning, itu melambangkan adalah sebuah emas. Jadi kelak akan dewasa menjadi seorang hartawan gitu. Nama prosesinya ini mudun lemah. Jadi mudun lemah ini tradisi Jawa, cuman istilahnya lain-lain. Kalau di Wetan kan sebutannya tedak sinten. Kita mana mudun lemah. Enggak tahu. Ini dia sebutnya tempat bayi atau balita. Mudun lemah, istinya begitu. Ini tempatnya. Oke, lanjut. Kalau tamu yang sifatnya VIP lah, spesialis ataupun obrolannya rahasia di sini Bu. Nah, di ruang sketeng ini. Nah, karena sekarang keraton ini sudah menjadi museum, akhirnya semua tamu itu dimaksimalkan dijamunya di Prabayaksa gitu. Nah, ini singgasana Sultan. Singgasana Sultan ini dahulu aslinya ada di ruang belakang, di ruang pungkuran. Karena di masa pandemi ini Sultan ada ruangan khusus di belakang, akhirnya ditutup separuh. Nah, akhirnya supaya ini singgasana bisa dilihat oleh umum, dimajukan lebih ke depan. Gitu. Jadi di sana ditutup ya. Ditutup dulu sementara selama masa corona inilah. Nah, dari Cirebon sendiri ini terdiri dari 2 kamar jimat. Ini kamar jimat yang bentuk senjata tajam, yang di samping sebelah kiri itu kulon itu ya, utara itu, kalau selatan maaf, itu yang bentuknya guci-guci kuno dari keramik, dari Cina, dari Arab gitu kan. Nah, jadi ini dibukanya itu tiap bulan Mulut. Nah, jadi tradisi Keraton Cirebon itu adanya di bulan Mulut, beda dengan di Jogja. Kalau Jogja kan adanya satu suro, suruhan. Kalau kita adanya di bulan Mulut, sebutannya muludan ataupun panjang jimat. Nah, jadi itu pusaka-pusaka dicuci, didoakan, setelah itu di malam harinya didoakan, akhirnya kembali ke kamar jimat masing-masing. Tuh. Nah, kalau yang keempat ini punya Sultan Kacerbonan yang pertama, pedang yang digunakan pada saat melawan kolonial Belanda, makanya kita spesialiskan, ditaruh di bingkai begini. Nah, ini pakaian pernikahan. Bersejarah ini. Ini pakaian pernikahan.
harus menggunakan pakaian adat ini. Nah, ini yang buat laki-lakinya, ini buat Ini wanitanya. masih dipakai sampai sekarang? Masih dipakai. Ini khusus untuk anak-anaknya Sultan lah. Nah, ini foto Sekarang keluarga ini ya. Sultan. Ini bersama permaisurinya. Ini yang bungsu ini malah yang bungsu menjadi putra mahkotanya. Kebetulan anak pertama dan keduanya ini wanita. Nah, jadi yang bungsunya ini yang laki-laki. Karena kan Sultan itu kan penerusnya adalah anak laki-laki yang menjadi Sultan. Yang bungsunya. Sekarang umurnya usianya berapa bungsu? Yang bungsu paling sekitar ya kurang lebih 11 tahunan. 11 Sekarang jadi tahun. sultan berarti. Ya kelak menjadi Kelak. Sultan gitu. Iya, kelak. Oh, ini dia. Nah, Ini dia keluarga sultan. ini pedang pengukuhan. Pedang pengukuhan jadi kan kalau Sultan berbeda Sultan ini kan ada dari posisi pengukuhan lah. Nah, ini posisi pengukuhannya ya. Ini fotonya kurang lebih seperti ini. Dan juga ada simbolis penyerahan dari seperti kalau sekarang ada seperti komando. Kita menggunakan pedang komando ini. Nah, ini pedang pemberian dari Raja Wilhelm Belanda. Ini dari emas 24 karat. Tapi menurut saya ini pedang propaganda lah. Pedang diberikan seolah pedang yang berharga tapi ada embel-embelnya gitu kan ya. Yang namanya Belanda kan selalu ada embel-embelnya gitu. Gak ikhlas ya Mas. Iya. Jadi dahulunya kebetulan yang menjadi tuan tanah itu kan adalah pihak kesultanan. Sultan sendirilah akhirnya mau nggak mau tanahnya itu harus dikelola oleh Belanda dan harus mau ditanami opium. Dan Sultan hanya diberikan gajinya aja tiap bulan gitu. Nah, ini bendera kesultanan yang pertama kali yang ada di Cirebon. Jadi dulu kesultanan di Cirebon itu hanya ada satu, namanya Keraton Pakuwati. Nah, benderanya seperti ini dan benderanya itu sekarang adanya di Museum Belanda. Kurang lebih di Museum Belanda ya. Jadi kebetulan pada saat itu bendera ini dipinjam oleh Raja Amangkurat I karena ada pernikahan dahulu Sultan Cirebon dengan putri dari Amangkurat I. Akhirnya bendera ini dipinjam oleh Raja Amangkurat I sampai sekarang ini tidak pernah dikembalikan. Nggak taunya sekarang adanya di Museum Belanda. Jadi yang di Kasepuan, di Kanoman, di Kacerbonan ini sendiri hanya repronya aja, hanya duplikatnya aja lah. Karena yang aslinya kesan di sana. Entah sama Mataram ini dijual, dikasihkan ataupun dirampas oleh Belanda, walau alam kita nggak tahu lah gitu. Pokoknya ini pernah dipinjam oleh Mataram sampai sekarang tidak kembali. Pedang Raja Belanda nih, pemberian dari Raja Belanda. Ruang arsip. Ruang arsip. Ruang arsip ini sendiri sekarang sudah digunakan kamar jimat ya. Ini namanya gamelan dengung. Gamelan dengung sekaten ini mitosnya bisa saat musim kemarau. Jadi ada rekaman masa lalu atau residu dari masa lalu, Sultan terdahulu itu di musim kemarau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mengharapkan hujan sambil diiringi musik dengung sekaten ini. Ini dibuat dari abad 16 1600. Makanya asal kata dari dengung itu mandeng ingkaharu, kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa mengharapkan ya mintanya apa, tapi spesial sih untuk digunakan untuk mengundang hujan. Masih dipakai. Ini dibunyikan tiap itu satu muara. Kemarin ini dibunyikan. Iya. Nah, jadi ini ya kalau khusus untuk mengundang hujan, ini bilah ini dipasang. Tapi kalau tidak mengundang hujan, bilah ini aja yang dipergunakan. Ini dahulunya adalah pusaka dari Keraton Kanoman sendiri yang dibuyung ke sini. Karena gak ada kemungkinan Sultan Kacerbonan pertama dahulunya adalah Sultan Kanoman yang keempat. Gitu. Nah, dan juga ini wayang kulit jimat Bu ya. Ini usianya sama dengan gamelan dengung. Jadi yang usianya ini lebih tua daripada Kanoman sendiri ada 3 nih. Nah, gamelan dengung, wayang kulit kuno ini, wayang kulit jimat, sama ada di belakang lagi gamelan pelok siropo, tapi nggak bisa kita lihat ya dari dalam sih. Nah, ini wayang kulit ini totalnya ada 250 piece. Ada 3 piece itu yang kalau ceritanya itu dibuatnya dari kulit manusia. Tokohnya itu Semar, Arjuna bersama istrinya Dewi Sinta. Di dalam ini, ya. Dan itu kenapa bisa diciptakan? Jadi Mataram dengan Cirebon kan memang dari dahulu itu selalu perang dingin lah. Jadi Mataram cenderung ingin menguasai kerajaan Cirebon. Nah, akhirnya secara politik, secara tanah mungkin kekuasaan atau secara seni. Nah, jadi pada saat itu ada perang seni lah. Mataram mementaskan, konon cerita dari sepupu saya ini ya, mengatakan Mataram itu mementaskan dalang nayaga kulit tanpa dalang, tanpa nayaga, semua main sendiri semua. Nayaga itu pemain musik ya. Dan akhirnya Cirebon ingin membuat sensasi, akhirnya dibuatlah wayang kulit ini.
3 piece dari kulit manusia, tapi itu bukan sepenuhnya itu dari kulit manusia. Jadi yang dari kulit kerbau dilapisi dengan kulit manusia lalu dirajah khusus gitu. Nah, pada sudah enggak. Ini makanya ada kisah kelamnya. Jadi pada saat wayang kulit ini era Sultan Kanoman yang kedua. Nah, akhirnya pada saat itu akhirnya kotak wayang kulit ini, wayang kulit ini dipentaskan sama tanpa dalang, tanpa nayaga, bermain sendiri semua. Nah, kalau wayang kulit itu kan ada prosesnya di belakang layar, di belakang layarnya. Konon ceritanya mitos ini khusus ketiga tokoh itu bisa menembus kain tanpa merobek. Jadi menembus kain tanpa menembus lah begitu. Itu era Sultan Kanoman yang kedua. Nah, ini pada saat era Sultan Kanoman yang ketiga, apa yang keempat adalah Sultan Kacerbonan pertama, ini dipentaskan kembali di Sunyaragi. Sultan otomatis kan ikut nonton lah. Pada saat menonton, tiba-tiba tokoh yang dari kulit manusia itu tokoh khususnya tokoh Arjuna baru dimunculkan di layar, baru di panggung. Tiba-tiba Sultan Kacerbonan itu meninggal di tempat tanpa alasan yang jelas lah begitu. Mungkin kalau sekarang mungkin lebih ke penyakit jantung lah atau apa gitu kan, tiba-tiba meninggal gitu kan. Nah, akhirnya itu disebut wayang kulit Arjuna si geger karena membuat geger suasana gitu. Akhirnya berdampak apa? Akhirnya ini tidak pernah dibuka kembali, tidak pernah dipentaskan kembali, khawatir hal tersebut terulang kembali gitu. Ini makanya seperti segel, jangan dibuka-buka kembali, terulang trauma masa lalu lah, hal tersebut terulang kembali kepada sultan berikutnya gitu. Makanya kalau kita kan wajib mementaskan tiap sebenarnya satu Muharram, tapi kita yang dipentaskan masih direncanakan dulu sama sultan karena lagi masa pandemi, khawatir mengundang keramaian gitu kan. Nah, karena kita wajib mementaskan tiap satu Muharram wayang kulit, akhirnya dibuatlah karena sudah tidak boleh dipentaskan kembali, bikin duplikatnya yang ini. Makanya sebutan ini wayang kulit Anggon. Jadi makanya selama ini yang dipentaskan sekarang ini. Ini makanya seperti segel, jangan dibuka-buka lagi, khawatir hal tersebut terulang kembali gitu. Dan khusus satu Muharram, acara satu Muharram, satu suruhan itu di Keraton Kacerbonan mementaskan wayang kulit kan perlu ditembak menggunakan cahaya. Khusus satu Muharram tidak boleh menggunakan lampu, harus menggunakan ini dalung sebutannya, menggunakan minyak, menggunakan obor sempor gitu. Dalung, ya sebutannya dalung. Dalung. Ibu nanya ya, kenapa bisa terpecah-pecah ya? Nah, di sini biar. Nah, ini pakaian sultan dari yang kelima setelah ke-8. Setelah wafat kita museumkan. Nah, ini kotak berangkas ini, Bu. Nah, ini kotak berangkas kuno ini yang di atas ini khususnya ditemukan tahun 80-an, ada di atas ruang sketeng di langit-langitnya. Di dalam ini ada pusaka-pusaka, sebagian pusaka ada naskah kuno kitab gitu ya. Jadi ditemukan ada uang, ada keris, ada juga naskah-naskah kuno di dalam ini. Nggak kelihatan ini dengan Berangkas cahaya. nggak dirampas oleh Belanda atau mungkin disembunyiin ya. Nah, kalau yang ini sendiri namanya pipisan. Pipisan ini masih dipergunakan tiap bulan Mulut. Nah, jadi ini untuk bikin jamu, bikin lulur, bikin bedak dahulu kala. Lalu sekarang lebih dipergunakan sebagai buat lulur. Karena tiap bulan Mulut itu para abdi dalam itu datang memperebutkan nasi jimat, air bekas cucian dari pusaka sendiri, dan sama lulur ini. Gitu. Namanya pipisan. Jadi tergolong batu purba lah. Ini usianya sekitar ya sama dengan gamelan dengung ini dari abad-abad ke-16, jadi 400 tahunan. Nah, ini kita bisa percaya. Jadi dahulu kala itu, Ibu ya, di Keraton Cirebon itu belum ada Keraton Cirebon. Cirebon ini masih kekuasaan kerajaan Pajajaran. Pada saat era rajanya namanya Prabu Siliwangi. Nah, Prabu Siliwangi itu memiliki istri namanya Nyimas Subanglarang, salah satunya ya. Nyimas Subanglarang itu putri dari Syekh Kuro, Pondok Pesantren Syekh Kuro Kerawang. Jadi mereka menikah berbeda agama. Prabu Siliwangi beragama Hindu, Nyimas Subanglarangnya beragama Islam. Nah, hasil pernikahannya ini dikaruniai 3 anak. Anak pertama nih Pangeran Walang Sungsang, ini hanya ilustrasi aja. Pangeran Walang Sungsang, yang keduanya Nyimas Rara Santang, yang ketiganya Raden Kian Santang. Nah, akhirnya ketiga anak ini pun lebih ikut agama yang dianut ibunya, yaitu Islam. Nah, jadi ayahnya ini, kalau mereka ini sebagai putra mahkota, akhirnya marah. Kok marah namanya seorang bapak kan ya, kok ikut agama ibunya gitu kan. Akhirnya diusir dari kerajaan Pajajaran. Akhirnya pertama kali meninggalkan kerajaan Cirebon itu adalah anak pertama dan kedua. Supaya keluarnya itu tidak sia-sia, akhirnya lebih mencari seorang tokoh agama untuk memperdalam ilmu agama Islamnya. Ke daerah utara lah mereka berdua ke Cirebon, ke daerah Gunung Jati, ada namanya itu Pondok Pesantren Syekh Kuro.
Syekh Datul Kafi. Syekh Datul Kafi itu Syekh dari Baghdad, Irak. Akhirnya beliau memperdalam ilmu agama Islam di situ, dan akhirnya pun Pangeran Walang Sungsang ini ingin mendirikan keraton yang berlandaskan Islam. Bikinlah keraton yang pertama kali, namanya Keraton Pakumati. Jadi keraton yang berdiri di tanah kerajaan bapaknya sendiri gitu kan ya. Nah, akhirnya singkat ceritanya pada saat memperdalam ilmu agama Islam dan juga memerintah di Pakumati, akhirnya gurunya ini Syekh Darul Kafi ini ingin memerintah pada mereka berdua untuk menyempurnakan rukun Islamnya yang kelima, yaitu naik haji. Akhirnya mereka berdua naik haji, dan pada saat itu adiknya Nyi Mas Rara Santang ini belum mendapatkan jodoh, belum menikah. Pada saat ke Mesir, naik haji ini bertemu dengan Raja Mesir bernama Raja Abdullah, raja dari kerajaan Mesir, masih keturunan Nabi Muhammad. Nah, akhirnya menikah di sana dan menetap di sana, sedangkan akhirnya pulang lagi ke tanah Cirebon. Singkat cerita, hasil pernikahan dengan Raja Mesir itu dikaruniai 2 anak. Anak pertama namanya Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, wali Songo ya, wali terakhir. Yang keduanya Syekh Syarif Nurullah. Pada saat usia 20 tahun, Sunan Gunung Jati ingin kembali ke tanah leluhur ibunya. Akhirnya balik lagi ke Cirebon, numpang tinggal di kerajaan uaknya di Pakumati. Dan akhirnya pun Sunan Gunung Jati dinikahkan dengan putri dari uaknya itu sendiri. Uaknya punya putri namanya Nyi Mas Pakumati, sesuai dengan nama keraton sendiri. Jadi ada pernikahan sedara deket lah gitu kan, sepupu dengan sepupuan gitu kan. Singkat ceritanya pada saat uaknya meninggal, tahtanya diteruskan oleh Sunan Gunung Jati sampai di era sini masih bernama Pakumati. Ini Panembahan Ratu kedua atau Panembahan Girilaya. Ini udah muncul Mataram. Mataram, di era Mataram kan saya katakan tadi, Mataram ini cenderung ingin menguasai kerajaan Cirebon. Akhirnya secara apapun juga lah dihalalkan. Akhirnya dibuat pernikahan politik. Sultannya ini dinikahkan dengan Putri Amangkurat I, diboyong ke sana sampai wafat pun di sana. Makanya bendera Cirebon itu adanya di sana. Dan akhirnya bisa hilang ke Belanda lah begitu kan. Hasil pernikahan politik, makanya sultan ini pun salah satu sultan yang tidak dimakamkan di Gunung Jati, tapi di Mogiri, Girilaya. Ya ini Panembahan Ratu kedua, atau namanya sebutannya Panembahan Girilaya. Akhirnya pada saat beliau wafat ini, hasil pernikahan dengan putrinya dikaruniai 3 anak. Anak pertama yang namanya Pangeran Samsudin, keduanya Badridin, yang ketiganya Wangsakerta. Akhirnya tadi ketiga anak ini pun tadi pada saat wafat ini tidak boleh dikembalikan ke Cirebon, sengaja biar keratonnya habis dan kerajaannya dikuasai oleh Mataram. Tapi berhasil dibantu oleh Sultan Ageng Tirtayasa Banten. Dipulangkan, akhirnya berhasil setelah mengadakan pertempuran, akhirnya ketiga anak ini pun berhasil dipulangkan. Jadi dan pada saat itu Sultan Ageng Tirtayasa Banten itu memerintah tiap anak ini berhak menjadi seorang sultan. Anak pertama akhirnya Pangeran Samsudin disuruh membuat keraton yang baru, memperbesar Pakumati menjadi keraton Kasepuhan. Makanya keraton Pakumati adanya di dalam komplek keraton Kasepuhan. Sepuh berarti kan tua. Yang kedua, Pangeran Badridin disuruh membuat keraton baru di daerah Pedukuhan. Pertama kali kampung yang pertama kali di kota Cirebon ada namanya Pedukuhan Witana. Menjadi keraton Kanoman. Nom berarti kan muda. Wangsakerta tidak mendirikan keraton, tapi lebih mendirikan peguron namanya Kaprabonan. Jadi tempat penggembelengan Islam tarekat di situ. Kalau Cirebon sendiri muncul dari keraton Kanoman era Sultan I, kedua, ketiga, keempat bernama Sultannya Amirul Mukminin Muhammad Herudin. Jadi beliau ini sebetulnya Sultan Kanoman yang keempat. Ini sudah ada era kolonial Belanda VOC. Akhirnya ini beliau ini yang salah satu mempelopori melawan penjajah Belanda. Akhirnya beliau ini berdampak apa? Sering dipenjara di Batavia, dilepaskan berontak-berontak lagi, akhirnya tertangkap, dibuang, diasingkan di benteng Victoria Ambon. Pada saat diasingkan itu terjadi perang yang lebih besar, sebutannya perang Kedondong. Karena terjadinya di desa Kedondong, di Dususukan, di Kalimanan. Yang salah satu permintaan rakyatnya itu Sultan ini dipulangkan kembali ke tanah Cirebon. Karena Belanda pada saat itu kewalahan, akhirnya permintaan rakyat pun dikabulkan. Sultan ini dipulangkan lagi ke Cirebon. Pada saat dipulangkan, Keraton Kanoman itu tahtanya sudah diduduki sama adiknya, tapi dari istri kedua. Akhirnya beliau bijaksana tidak merebut tahta karena akan menimbulkan konflik. Keluar dari Keraton Kanoman, bikinlah Keraton Kacerbonan ini. Makanya dengan ya namanya juga pulang dari pengasingan dengan dana yang ala kadarnya, dengan keuangan yang pas-pasan lah begitu. Makanya keratonnya pun cenderung lebih kecil dan tidak begitu mewah dibandingkan dua keraton yang lainnya. Kalau yang dua lain itu kan besar-besar, tanahnya, bangunannya pun mewah, penuh dengan ukiran semua. Kalau kita ya ala kadarnya beda gitu. Sampai sekarang
Jadi Sultan Kacebuan pertama adalah Sultan Kanoman yang keempat. Yang diboyong itu sebagian ini pusaka-pusaka gamelan denggung, wayang kulit, yang gamelan pelok dan sebagainya lah, pusaka-pusaka yang lain. Itu sejarahnya. Jadi kesimpulannya mohon maaf, raja yang sesungguhnya mah yang di sini. Ya di sini. Jadi Kan- secara bangunan kita lebih muda, tapi secara perang kita lebih tua. lebih Di sana memang bangunannya tua, tapi secara terang ya dari selir gitu kan. gitu. Nah, baru tahu kan? Ruang Sumbul, Koleksi uang. ini ruang Sumbul. Nah ini kamar jimatnya dibentuk kunci-kunci bu. Ini kamar jimatnya tapi dibukanya tiap bulan mulut ya. Yang ini ya. Iya. Ya. Nah ini uang-uang sebagian yang ditemukan di kotak berangkas itu. Yang ditaruh di Iya. atas itu ya. Uangnya ini naskah-naskahnya. Ini kitab-kitabnya. Ini namanya sebetulnya kitab tasawuf ya. Sama dengan yang itu. Tapi ini Quran tulisan tangan. Ini pegon, huruf pegon. Jadi secara kasat mata tulisannya Quran tapi bunyinya sih asalnya Jawa. Pegon Jawa. Quran versi carakannya. Nah, ini Versi Caraka. ini usia dengan pedang pilihan itu dari Belanda Mm-mm. itu. Ini surat keputusannya lah dari tanah Sultan itu mau tidak mau ketika suka dikelola oleh Belanda. Nah, ini dari Dengles, asli tulisan tangan Dengles. Ini juga dari Dengles, ini dari Inggris, dari Thomas Raffles. Ini asli tulisan tangan beliau. Nah, ini Dengles dan ini dari Raffles. Sebutannya Besluit ya. Sebenarnya biasanya kita sampai ke belakang, cuman ya belakang ditutup dulu sementara ya. Ini tulisannya Dendles asli. Nih. Bukan kaleng-kaleng ini tuh. Ini Raffles. Tulisannya Raffles. Rumah tinggal Sultan itu dahulunya di belakang ibu. Jadi istananya di sini, rumah tinggalnya di belakang. Lihat juga alun-alun belakang nih. Di belakangnya ada rumah besar lagi itu rumah tinggal Sultan. Sekarang enggak. Sekarang udah enggak, orang itu jauh. Ini jalan kaki jauh. Akhirnya punya rumah lagi di depan baru. Tapi yang punya ruangan khusus di samping. Jadi khawatir supaya enggak terkontaminasi dan gimana lah, makanya ini ditutup dulu sementara selama masa pandemi. Nah ini untuk prosesi panjang jimat ya bu. Jadi tiap tanggal 17 Mulut itu ya kita sebelum acara panjang jimat itu dimulai, pusaka itu dikeluarkan dari kamar jimat masing-masing. Pagi harinya dicuci, malam harinya didoakan. Nah, di dalam masjid, nah ini dalam masjid seperti ini. Ini yang di tengah ini bukan pusaka-pusakanya. Lilin-lilin ini ya Ini buat lilin-lilinnya, nah lilin ini dipergunakan untuk kirapnya. Nah, bermulai dari ruang pungkuran belakang itu. Jadi para abdi dalam kalau tiap bulan Mulut ini udah pada datang standby semua di sini untuk melaksanakan acara panjang jimat itu sendiri. Jadi ada kirap kecil lah mulai dari alun-alun belakang menuju ke masjid. Nah, startnya dari alun-alun belakang. Nah, itu sebagian itu membawa penerangan lilin ini dan ini sengaja tidak dibersihkan. Begini ya? Iya, ya mereka begitu. Jadi lampu lebih kita redupkan menggunakan penerangan lilin. Nah, ini sengaja tidak dibersihkan menjelang panjang jimat sendiri ini para abdi dalam ini memperebutkan bekas lilin, bekas cucian dari pusaka dan terakhirnya itu minta nasi jimatnya. Jadi tiap keraton itu memiliki 9 piring pusaka lah sebutannya piring Rasul. Nah, itu punya masing-masing punya keistimewaan masing-masing. Jadi yang ada yang bisa bikin menghilangkan sihir, menghilangkan rasa, menghilangkan racun, tergantung faedahnya masing-masing lah begitu. Nah, akhirnya berdampak itu para abdi dalam minta makanan yang pernah ditaruh di piring tersebut. Nah, setelah akhirnya supaya ke Sultan inisiatif supaya kebagian rata, kalau seandainya bentuknya besar-besar kan bagian hanya sebagian orang. Nah, akhirnya supaya kebagiannya itu banyak karena abdi dalam juga banyak dibuatlah nasi kuning sebutannya nasi jimat. Nah, setelah didoakan akhirnya nasi jimatnya itu dimasukin ke plastik dikit-dikit dibagi-bagikan. Jadi kan kebagian lebih banyak lah begitu. Dan menurut kepercayaan itu seandainya itu nasi tersebut ya ditebarkan ke sawah katanya sebagai bisa subur, ditaruh di kotak usaha sebagai penglaris ya tergantung kepercayaan lah itu walau alam gitu kan ya.
penarinya itu wajib menarikan menggunakan ini namanya sobra. Nah, dan ini ada 2 tokoh karakter pria, 3 karakter tokoh wanita. Nah, ini namanya topeng kelana. Topeng kelana ini karakter pria ya, yang karakternya itu jahat ataupun keras, jadi ataupun rahwana, jadi lebih ke pemarah lah begitu kan. Makanya apa, tariannya pun energi, akhirnya apa, berdampak sering dipentaskan karena enak ditontonnya gitu kan. Nah, namanya topeng kelana. Dan ini namanya topeng tumenggung. Tumenggung ini karakter seorang pria yang bijaksana, dermawan. Makanya tariannya pun bijaksana. Nah, ini topeng panji, ini karakter seorang wanita yang baru lahir, jadi putih bersih tidak ternoda. Nah, jadi ya makanya tariannya pun seperti layaknya anak kecil. Dan berdampak apa, jarang dipentaskan karena lebih monoton, letai gitu. Kalau yang ini topeng rumyang, ini karakter seorang wanita yang menjelang remaja ataupun ABG. Nah, dan jadi ya makanya warnanya pun pink, dan ini juga mulai bersolek, makanya tariannya pun gerakannya agak genit dikit gitu kan. Nah, ini topeng samba, ini karakter wanita yang menjelang ya sudah dewasa lah, sudah berkeluarga. Dan biasanya dahulu kala itu tiap penari topeng ini ditarikan dengan berlawanan jenis. Yang karakter wanita ditarikan oleh yang pria, yang pria ditarikan oleh yang wanita. Tujuannya apa? Jadi untuk saling menghargai. Nah, jadi pada saat laki-laki mementaskan gerak tubuh wanita kan susahnya minta ampun, makanya laki-laki menghargailah seorang wanita, susah kan menjadi seorang wanita. Nah, yang wanita mementaskan gerak tubuh laki-laki, susah kan, bukan menjadi laki-laki keras gitu kan. Hargailah seorang pria. Pria jadi laki-laki juga gak sepenuhnya gampang lah kan, harus berotot begitu kan ya. Makanya tujuannya itu apa, saling menghargai, yang wanita menghargai yang pria menghargai yang wanita dahulu kala. Tapi kalau sekarang kan lebih ke untuk kesenian, lebih kelas gitu kan ya, udah naik dari topeng kelana ke topeng tumenggung, bebas pengen laki perempuan. Kalau dahulu kala begitu, berlawanan jenis. Nah, kalau dalam ya. Nah, yang di dalam ini tari topeng pentul. Tari topeng pentul ini untuk kesenian topeng beling. Nah, jadi dahulu kala setelah jadi topengnya itu diisi dengan hodam tertentu dan akhirnya dipergunakan untuk kesenian topeng. Jadi pada saat menari topengnya pun setelah itu sengaja si energi topengnya itu sendiri dilempar ke si penarinya sendiri. Nah, jadi supaya lebih ngerasuk. Jadi pada saat sudah nggak sadar, sudah nggak trans, sebutan bahasa kerennya itu, kalau udah nggak sadar itu ya ditebas pisau nggak berdarah, injak beling nggak berdarah, karena ini dipergunakan untuk kesenian topeng beling gitu. Makanya kita taruh di dalam, khawatir ada tamu yang mau foto. Jadi kalau tamunya biasa sih nggak masalah, tapi kalau tamunya yang sedikit sensitif ataupun indigo lah begitu, pada saat di gini aja langsung energi topeng masuk dengan sendirinya tanpa disambat lah bahasa Cirebonannya gitu. Makanya kita taruh di dalam. Nah, cukup sekian ini kita wisatanya. Terima kasih banyak. Nggak ada yang berani foto. Oke, Bray. Demikian sekilas sejarah dari Keraton Kacirebonan di kota Cirebon, dengan segala sejarahnya, dan sedikit gue mau ralat pada saat tulisan tangan Jenderal Raffles itu tulisan tangan asli beliau yang berdampingan 2 ya, sementara yang tulisan tangannya Jenderal Raffles itu yang satunya lagi. Demikian mungkin ralatnya. Oke, Bray. Segitu dulu informasi yang bisa dianggap penting, juga bisa dianggap nggak penting buat kalian. Mudah-mudahan suguhan video kali ini sedikit banyak nambah wawasan bagi kalian para milenial. Oke? Terima kasih buat yang nonton sampai tuntas. Salam sehat selalu buat kalian dan seluruh keluarga kalian. Jangan lupa subrek. Bye bye.